Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran Dasar Desain Grafis kelas 10 TKJ SMK Negeri 1 Subang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, walaupun belajar di rumah saja harus tetap semangat. Semangat pagi, 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 pagi. Walaupun BDR kalian dimulai siang hari, kalian harus tetap semangat pagi. Oke, sebelumnya kalian sudah pada mengisi absensi? Baik, kalau sudah mengisi absensi tadi, sebelum kita memulai ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Baik anak-anakku sekalian, pada materi hari ini, pertemuan kali ini, kita akan memasuki ke kompetensi dasar baru ya, yaitu manipulasi gambar vektor dengan fitur efek. Sebelumnya, kita pernah belajar mengenai aplikasi pengolah gambar vektor. Masih ingat? Pakai apa sih aplikasinya? Ya, betul. Menggunakan CorelDRAW. Dalam aplikasi CorelDRAW, ada beberapa fitur efek yang bisa memanipulasi gambar-gambar vektor yang kita buat. Kompetensi dasar pada pertemuan kali ini untuk pengetahuannya yaitu tentang menerapkan manipulasi gambar vektor dengan menggunakan fitur efek. Adapun kompetensi dasar untuk keterampilannya yaitu memanipulasi gambar vektor dengan menggunakan fitur efek. Tujuan dari pembelajaran kali ini melalui pembelajaran daring secara mandiri diharapkan kalian dapat menerapkan manipulasi gambar vektor dengan menggunakan fitur efek secara tepat. Dan untuk keterampilannya, melalui pembelajaran daring secara mandiri, kalian diharapkan dapat memanipulasi gambar vektor dengan menggunakan fitur efek dengan sangat kreatif. Nah, ada yang tahu belum sebelumnya? Untuk manipulasi gambar vektor dengan fitur efek itu apa ya? Di sini sudah kata manipulasi. Manipulasi itu identik dengan penggunaan ilusi atau menipu. Penipuan, bukan penipuan dalam arti jahat ya. Di sini adalah manipulasi gambar vektor dengan fitur efek, maksudnya aplikasi edit gambar yang menggunakan berbagai teknik menggunakan ilusi dan penipuan untuk membuat gambar menjadi lebih menarik menggunakan cara-cara analog dan digital. Seperti apa contohnya? Di sini ada dua buah bidang datar, yang satu berwarna merah, yang satu berwarna kuning. Dari gambar yang sangat sederhana ini yang Ibu contohkan, nanti akan kalian edit dengan menggunakan aplikasi CorelDRAW dengan efek-efek atau fitur-fitur yang ada di dalamnya sehingga akan tampak menjadi lebih menarik. Misalkan dari bidang datar ini kita gabungkan agar kedua bidang datar ini berkesinambungan. Yuk kita langsung saja ke materinya. Di sini ada fitur efek yang sering digunakan dalam aplikasi CorelDRAW. Satu adalah efek blend. Apa sih Bu efek blend itu? Efek blend adalah efek yang mengisi ruang yang kosong dengan bentuk 3 dimensi pada objek yang telah dibuat. Tadinya bidang datar menjadi 3 dimensi. Baik, Ibu akan praktekkan di CorelDRAW. Kalian masuk situ, kita buka dulu aplikasi CorelDRAW yang sudah diinstal, kemudian klik New Blank Document. Kamu kasih nama project 1 misal.
Oke, baik. Ibu perjelas dulu agar terlihat. Di sini kita sediakan 2 buah bidang datar. Sebelumnya kita sediakan 2 buah bidang datar. Satu, kita kasih warna merah. Satu lagi, kita kasih warna kuning. Terus lakukan agar gambar tersebut berkesinambungan alias menumpuk. Iya, boleh ditumpukin aja ya. Kita lihat perbedaannya. Nah, ini 2 buah bidang datar. Terus kita tambahkan efek. Apa tadi yang pertama? Ya, efek blend. Efek blend. Oke, kita tambahkan efek blend. Klik di sini, kemudian tarik dari keduanya. Nah, jadilah seperti ini. Untuk blending objeknya yang tadinya datar, 2 buah bidang datar menjadi 3 dimensi ya. Jadi saling menyatu begitu. Bisa dipahami? Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke fitur efek yang kedua. Ada efek counter. Adalah efek yang memberi bagian-bagian yang sama dengan ukuran atau resolusi yang sebanding di dalam objek aslinya. Gimana sih Bu maksudnya? Coba kita perhatikan. Ada 2 buah bidang datar seperti tadi, kita tambahkan efek counter. Coba jadinya seperti apa ya? Kita tinggal klik situ, tarik. Satu lagi, kita coba lagi. Nah, seperti ini. Terus ini seperti apa? Kita tarik lagi. Nah, seperti itu. Yang kuningnya mau dijadikan apa? Besar? Boleh. Nah, seperti ini. Hasilnya ini ketika bidang datar dengan diedit menggunakan counter, efek counter. Bisa dipahami? Mudah ya? Baik, selanjutnya kita masuk ke efek yang ketiga, yaitu efek distort. Adalah efek yang dapat berubah bentuk objek aslinya menjadi abstrak dengan perintah yang kita inginkan. Nah, kita praktekkan kembali. Kita ke semula bentuknya. Di sini sudah ada. Kita tambahkan fitur efek yang ketiga, yaitu distort. Bagaimana jadinya ya? Nah, seperti ini. Dari asalnya persegi menjadi bentuk yang kita inginkan. Begitupun dengan yang warna kuning. Misalkan mau dikedalamkan saja seperti ini. Mudah ya? Baik, bisa dipahami. Setelah itu kita lanjut efek selanjutnya yang keempat, yaitu efek drop shadow. Efek drop shadow adalah efek untuk memberi bayangan pada objek. Bagaimana sih Bu? Mari kita lihat yang Ibu contohkan. Kita kembalikan dulu bidang datarnya ke semula. Kita tambahkan fitur drop shadow. Drop shadow. Oke. Yuk, akan menjadi seperti apa? Nah, seperti ini. Jadi ada bayangan di belakangnya. Begitupun yang warna kuning kita tambahkan efek drop shadow. Mau seperti ini boleh, atau mau yang lebih kreatif lagi berdasarkan yang kalian inginkan, itu lebih bagus. Oke, bisa dipahami ya? Mudah kan? Ya, baik. Selanjutnya, dari efek yang kelima, ada namanya efek envelope. Envelope adalah efek yang memungkinkan kita untuk menyunting objek yang telah kita buat. Fungsi ini hampir sama dengan shape tool. Yuk kita peragakan. Oke, kembalikan dulu ke bentuk semula. Kemudian kita pilih pada efek apa tadi? Iya, envelope. Jadi apa ya? Nah, ini kalian tinggal tarik aja ke sini. Bisa melengkung ke sini atau ke sini boleh. Yang kuningnya juga sama, Bu. Pengen? Boleh. Kita coba. Nah, terus ke sini, misalnya dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, boleh. Seperti ini. Silahkan kalian praktekkan.
Oke, selanjutnya ada efek extrude. Extrude adalah efek yang dapat membuat suatu objek menjadi 3 dimensi. Bagaimana, Bu? Yuk kita lihat. Kita kembalikan lagi ke bentuk semula dengan Ctrl Z boleh. Nah, kita tambahkan efek yang ke berapa? 5 ya? Yang kelima. Ada apa ya? Extrude. Ya, kita klik pada gambar bidang datarnya, kemudian tarik ke sebelah sini. Nah, bidang datar menjadi 3 dimensi. Begitupun yang kuning, boleh ke atas, misalkan mau ke sini, silahkan, sesuai apa yang Anda inginkan. Seperti itu. Bu, ulangi lagi, boleh, yuk. Nah, misalkan lebih simetris, atau lebih bagus, lebih cantik, itu lebih baik, oke. Seperti halnya kubus yang tadinya persegi, sekarang seperti kubus. Bisa ya? Baik anak-anakku, kita lanjutkan ke efek yang terakhir, yaitu efek transparansi. Adalah efek yang merubah objek menjadi transparan. Jadi nggak kelihatan ya. Yuk, gimana sih aplikasinya? Kita kembalikan lagi bentuk semula. Nah, kita tambahkan efek transparansi. Nah, yang ini yang merah tadi kita ditransparansikan. Nah, jadi agak warna putih ya. Satu lagi, yang kuning juga sama, mau dihilangkan saja, Bu. Boleh. Bu, kurang kelihatan. Kita tambahkan, misalkan nggak ada efeknya, Bu. Nah, jadi atau dihilangkan sama sekali di sini, Bu. Boleh. Nah, jadi hilang deh yang warna merahnya. Bisa ya? Bisa dipahami? Untuk selanjutnya ada yang namanya fitur shaping tools. Dalam aplikasi CorelDRAW dikenal dengan beberapa jenis. Pertama ada yang namanya weld. Itu menggabungkan dua kotak tersebut menjadi sebuah objek baru. Warna dari objek baru hasil penggabungan dua kotak tersebut akan mengikati objek terakhir yang kita pilih. Gimana sih, Bu? Bingung ya? Yuk kita praktekkan. Untuk fitur shaping tool, kita masih menggunakan yang tadi ya, dengan gambar yang tadi. Nih, maksud Ibu yang dimaksud dengan tadi fitur shaping tool, yaitu yang ada di properties bar. Nah, di sebelah sini, ketika kalian blok keduanya ini, kedua gambar, ini ada weld, ada trim, ada intersect, ada simplify, ada front minus back, ada back minus front, ada yang terakhir ada create boundary. Kita coba untuk fitur yang ada di property bar ini menggunakan weld, dikombinasikan. Oke, jadinya seperti apa? Nah, ketika kalian di blok dua gambar tadi terus ditambahkan fitur efek weld akan berubah menjadi seperti ini. Gambar dua buah bidang akan bersatu, digabungkan, dan warnanya akan menurut pada pilihan yang terakhir pada objek kalian. Tadi kan Ibu klik yang terakhir warna merah. Jadi, apa yang kalian pilih, keduanya akan menjadi warna merah seperti ini. Bisa ya? Oke, selanjutnya ada fitur shaping tool yang namanya trim. Memotong objek dengan objek lain yang bersinggungan. Pada trim, objek pertama yang diseleksi akan memotong objek kedua yang diseleksi. Yuk kita lihat. Di sini kita kembalikan ya. Pada trim ini tadi ada klik. Di sini terpotong tidak? Coba lihat. Nah, betul, terpotong ternyata. Jadi, untuk fitur efek yang trim, dua objek ini kan bersinggungan tadi ya, menempel gitu. Bersinggungan itu menempel.
dia tidak kelihatan kalau tidak dipisahkan. Kita pisahkan dulu, ternyata oh iya, objek yang bersinggungan yang di bawahnya itu akan terpotong. Betul, bisa ya. Kita lanjutkan. Untuk selanjutnya adalah fitur shaping tool ketiga, yaitu intersect. Untuk mendapatkan objek baru hasil dari persinggungan dua objek. Yang tadi untuk trim itu yang bersinggungannya itu akan hilang bagiannya, sekarang malah kebalikannya. Justru intersect itu ketika yang bersinggungan akan mendapatkan objek baru dari hasil persinggungan dua objek tadi. Kita perlihatkan, kita contohkan. Oke, kembalikan ke bentuk semula. Nah, ini kan masih utuh ya, masih utuh. Nah, ketika kita singgungkan atau kita gabungkan seperti ini, terus kita tinggal blok, tambahkan efek. Tadi apa yang ketiga? Iya, intersect. Kita coba klik. Nah, di sini ada warna apa ya? Ada nih kotak nih yang bersinggungannya, kita kasih warna hijau aja ya. Oke, tidak terlihat Bu. Oke, kita geser. Nah, ada kan yang warna hijau ya? Front of page. Jadi akan di depan. Nah, dia akan berada di depan dari yang kuningnya tadi ya. Bisa dipahami, oke? Baik, kita lanjutkan ke fitur shaping tools yang keempat, ada simplify. Simplify hampir sama dengan trim. Bedanya, simplify tidak terpengaruh oleh objek mana yang kita seleksi lebih dulu. Yang jadi patokan adalah objek yang berada di atas akan memotong objek yang bersinggungan yang berada di bawahnya. Tadi kan kalau trim itu lebih berpengaruh ya, seleksi yang pertama misalnya yang dikliknya yang kuning dulu, ya pasti mengikuti yang kuning yang terpotongnya. Sedangkan untuk simplify, dia tidak terpengaruh objek mana yang pertama kita pilih dulu. Yang jadi patokan adalah objek yang berada di atas akan memotong objek yang bersinggungan berada di bawahnya. Kita contohkan. Ini kita untuk simplify kita peragakan. Di sini ada bidang datar yang merah, ini ada yang kuning. Kita blok keduanya. Kemudian klik simplify pada properties bar. Nah, apa jadinya ya? Ya, seperti ini. Memang hasilnya sama ya dengan trim tadi. Cuma bedanya ini untuk simplify tidak berpengaruh mana dulu yang kita klik, mengarah mana. Cuma yang simplify ini, bagian yang atas itu akan memotong bagian yang bawah, alias yang warna kuning ini akan memotong warna merah bagian yang bersinggungannya saja, yaitu bagian yang ini. Bisa dipahami ya? Atau kita contohkan kebalikannya aja, kuning ada di belakang dan yang merah ada di depan. Kita contohkan pakai simplify biar kelihatan bedanya dengan trim tadi ya. Oke. Nah, seperti ini bisa ya? Mengerti? Oke, tadi kan yang memotongnya itu warna merah karena yang merahnya ada di belakang, alias yang di atasnya itu yang kuning. Sekarang kebalikannya, yang kuning ada di bawah, yang merah ada di atas. Bisa dipahami sampai sini? Ya, baik. Kita lanjutkan ke fitur shaping tool selanjutnya, yang kelima. Yang kelima, ada fitur shaping tool front minus back dan back minus front. Seperti namanya, fitur ini akan memotong objek yang paling atas oleh objek yang ada di bawah. Dan objek yang berada di bawah tersebut akan langsung hilang. Kita contohkan. Yuk. Kita kembalikan lagi ya ke semula. Nah, ini masih ada dua bidang datar. Kemudian bersinggungan lagi. Terus kita blok keduanya. Kemudian kita menggunakan
fitur front minus back. Berarti apa jadinya? Ya, seperti ini. Yang depan akan memotong minus back, berarti mengurangi atau memotong atau menghilangkan bagian yang di belakang, termasuk yang bersinggungannya ini, karena yang merahnya menempel kan ke sini ya, ke yang kuning, jadi ikut-ikutan dia hilang. Bisa back minus front. Kita kembalikan di sini, yang belakangnya merah, yang depannya kuning. Bagian kita blok, kemudian pakai fitur back minus front. Back minus front berarti yang belakang akan memotong atau menghilangkan bagian yang depan. Lihat contoh seperti ini. Nah, yang bagian belakang akan tetap ada, sedangkan bagian depan yang warna kuning itu hilang karena di sini juga bersinggungan atau beririsan, bersinggungan, menempel. Dia juga yang merahnya ikut hilang dengan yang kuning. Seperti itu. Ya, bisa dipahami ya? Mudah kan? Oke. Dan selanjutnya, ini yang terakhir. Ada fitur shaping tool create boundary. Untuk apa sih, Bu? Untuk menghasilkan objek baru dari hasil penggabungan dua objek yang diseleksi. Hasilnya mirip dengan weld. Bedanya, dua objek pembentukannya masih ada, sedangkan pada weld, objek pembentukannya sudah tidak ada. Yuk kita perhatikan di contoh berikut ini. Tetap kita menggunakan dua buah bidang datar, kemudian Anda singgungkan di blok bagian keduanya, dan kita klik create boundary. Gimana jadinya ya, Bu? Oke, kita lihat. Nah, seperti ini. Dia mendapatkan objek baru yang kosong tanpa menghilangkan objek yang aslinya. Objek yang ininya tidak hilang. Tadi kalau weld, asli ininya hilang dan ininya tidak ada. Warnanya pun dia berubah menjadi warna merah semua. Sesuai yang pertama kita klik atau kita pilih tadi. Bisa ya dipraktekkan? Mudah bukan? Baik anak-anakku, itulah fitur-fitur dalam CorelDRAW. Yang pertama ada fitur efek, yang kedua ada fitur shaping tool. Nah, sebelum Ibu akhiri untuk pertemuan ini, Ibu akan simpulkan kembali apa sih yang kita pelajari hari ini. Nah, di sini ada manipulasi gambar vektor dengan fitur efek, yaitu aplikasi edit gambar yang menggunakan berbagai teknik menggunakan ilusi dan penipuan untuk membuat gambar menjadi lebih menarik menggunakan cara-cara analog dan digital. Adapun fitur efek yang sering digunakan yaitu dalam aplikasi CorelDRAW, satu, efek blend, yang kedua efek contour, yang ketiga adalah efek distort, yang keempat adalah efek drop shadow, yang kelima adalah efek envelope. Yang keenam adalah efek extrude. Yang ketujuh adalah efek transparansi. Adapun fitur shaping tools dalam aplikasi CorelDRAW, satu ada weld, dua ada trim, tiga ada intersect, empat ada simplify, lima ada front minus back, dan back minus front. Yang enam ada create boundary. Oke, sampai di situ untuk pertemuan atau materi pada pertemuan kali ini. Ada yang ditanyakan? Jelas, pasti Ibu yakin kalian tidak paham semua, atau ada yang masih bingung, boleh kalian tanyakan melalui WhatsApp ke Ibu, atau kita bikin forum di Moodle nanti ya. Nah, untuk selanjutnya, kalian bisa melatih kemampuan kalian dengan mengerjakan ada kuis atau project. Ada project yang Ibu sediakan, silahkan kalian kerjakan, perhatikan petunjuknya. Dan sebelum kalian mengerjakan project, terlebih dahulu, pastikan komputer atau laptop kalian sudah terinstall apa? Ya, aplikasi CorelDRAW. Bisa dipahami ya? Bu,
Bagi yang tidak punya laptop bagaimana? Kalian bisa berkunjung nanti ketika luring, ketika ada kegiatan luring di sekolah, kalian bisa meminjam lab komputer yang ada di sekolah. Oke, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Mohon maaf juga jika banyak kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.